Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini di mata kuliah pengantar informatika, gitu ya, pertemuan keempat. Sebelumnya mohon maaf karena ada kegiatan di luar kota, jadi saya buat video untuk pengganti pembahasan di kelas gitu. Nah, di mata kuliah pengantar informatika pertemuan keempat, kita akan membahas tentang sistem operasi gitu ya. Kalau kemarin kita membahas tentang hardware, software gitu ya. Nah, mata kuliah dasar ini atau di mata kuliah semester 1 ini gitu ya, kita akan membahas sistem operasi. Dan meskipun pembahasan sistem operasi ini memang ya secara mendasar gitu ya. Dan nanti ada mata kuliah khusus sistem operasi gitu yang memang nanti akan lebih mendetail lagi sampai praktek Linux dan segala macam di sini. Nah, pertemuan ini khusus kita membahas tentang sistem operasi yang seperti kita ketahui gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran ini memang kita akan memahami dasar-dasar dari sebuah sistem operasi sampai seperti arsitekturnya, fungsinya, sampai jenis-jenis umum dari sistem operasi itu sendiri. Nah, eh, jadi yang kemarin dibahas di kelas gitu ya. Jadi diibaratkan kalau seandainya sebuah komputer gitu, ibaratkan seorang manusia. Nah, komputer itu ada jasad ya. Jadi ada hardware gitu ya, diibaratkan sebuah jasad. Sedangkan sistem operasi ini adalah sebuah ruhnya dan aplikasi itu adalah ibarat ilmunya gitu ya. Nah, makanya kita akan membahas tentang sisi ruh dalam sebuah komputer. Karena kalau sebuah komputer ada hardware tanpa sistem operasi berarti itu adalah komputer mati gitu ya, tidak ada ruhnya di sini. Nah, jadi apa itu sistem operasi? Sebenarnya sistem operasi pada secara garis besar itu merupakan perangkat lunak, hampir sama seperti aplikasi. Dan memang sistem operasi di sini mengelola semua komponen ya di dalam komputer Anda seperti sensor, memori, perangkat, penyimpanan dan yang lainnya gitu ya. Jadi yang dinamakan sebuah komputer kalau ada sebuah sistem operasi apabila bisa melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Dan sistem operasi juga yaitu bertindak gitu ya sebagai penghubung antara perangkat keras dan memungkinkan Anda sebagai user gitu ya menjalankan aplikasi dan berinteraksi dengan sebuah komputer. Nah, lalu apa saja fungsi utama sistem operasi? Jadi kalau seandainya Anda mempunyai sebuah gadget gitu ya, mempunyai beberapa fungsi utama di antara yang ini, maka bisa disebutkan gadget tersebut adalah sebuah komputer atau mini komputer. Ya. Contohnya manajemen sumber daya. Nah, sistem operasi bisa mengatur penggunaan sumber daya, contohnya seperti CPU, memori, perangkat penyimpanan, gitu ya, atau mungkin mengalokasikan sumber daya lainnya untuk memaksimalkan efisiensi atau bisa menjalankan banyak kegiatan dalam satu waktu ketika di sumber dayanya itu di-manage dengan baik menggunakan beberapa algoritma gitu. Nah, hal yang lainnya, sistem operasi itu pasti ada manajemen file. Kita melihat kalau melihat di Windows atau di Apple atau di Linux pasti ada manajemen file. Di Android ada gitu ya. Atau di iPhone ada. Berarti perangkat tersebut mempunyai sistem operasi. Apabila tidak mempunyai manajemen file ya berarti perangkatnya itu bukan sebuah komputer mini gitu ya atau tidak mempunyai sistem operasi di sini. Nah, hal yang lainnya ini manajemen file ini biasanya ya sama mengelola sumber daya tapi dari sisi penyimpanan gitu ya. Kalau yang tadi sumber daya dari sisi hardware, entah itu CPU, memori dan yang lainnya, di sini juga sebenarnya sisi hardware juga gitu ya. Tapi bersifat penyimpanan gitu ya. Penyimpanan selamanya gitu ya atau mungkin enggak permanen. Beda dengan memori yang memang penyimpanannya itu adalah sementara. Nah, penyimpanan di sini mereka membuat suatu mekanisme gitu ya yang memang bisa menghapus, mengakses, mengedit yang memang secara aman dan efisien. Nah, hal yang lainnya dalam sistem operasi itu ada antarmuka, di mana antarmuka di sini menyediakan berbagai macam pengguna. Ya. Jadi untuk berinteraksi dengan komputer, di mana antarmuka ini atau yang memang berbasis GUI, Graphic User Interface, ya, atau antarmuka berbasis perintah, CLI, ya, coding, command prompt di sini, entah itu berupa terminal di Linux atau berupa DOS gitu ya di dalam Windows gitu. Nah, memungkinkan pengguna itu menjalankan program, mengelola file sampai mengendalikan perangkat keras ya. Nah, untuk antarmuka. Nah, hal yang lainnya apa saja komponen dari sebuah sistem operasi? Nah, ada komponen kernel di sini. Kernel itu ibaratkan sebuah jantung dalam sebuah sistem operasi, gitu ya. Jadi dia itu mengelola sumber daya sistem ya, dari sebuah CPU dan memori sampai
perangkat lunak di sini. Nanti di dalam kernel ada thread dan segala macam gitu ya. Kemarin dibahas di pertemuan kemarin di kelas. Nah, lalu ada device driver. Nah, di sini jadi perangkat lunak ini memungkinkan sebuah sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat lunak, perangkat keras di luar ya, yang memang nanti akan diintegrasikan dalam sebuah komputer. Entah itu contohnya seperti printer, keyboard, mouse, terus ada shortcut gitu ya, dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah, makanya device driver itu untuk mengenalkan perangkat keras baru gitu ya, untuk menyambungkan gitu di sini. Nah, lalu ada manajemen file tadi, manajer file sama gitu ya, itu mengelola sumber daya dari sisi penyimpanan ya, dari berbagai macam jenis, entah itu Anda memakai hard disk, SSD gitu ya, MMC dan segala macam banyak. Lalu ada manajemen memori, ini memastikan penggunaan memori yang efisien ya, jadi mengalokasikan, mengatur memori untuk aplikasi yang sedang berjalan, biasanya berhubungan dengan RAM ya. Nah, lalu kita bahas sistem operasi di generasi pertama gitu ya. Nah, di komputer generasi pertama di sini jadi ada IBM 701 gitu ya. Pemrosesan itu sudah melalui batch programming ya. Jadi menjalankan satu kerjaan ya, satu proses dijalankan beres, jalankan proses lain gitu ya. Nah, itu batch programming tanpa memang uh, interaksi pengguna secara langsung di sini ya. Lalu di generasi kedua tahun 60-an, sistem operasi di sini mendukung multitasking. Jadi multitasking di sini bisa memungkinkan beberapa program berjalan secara bersamaan. Contohnya di sistem operasi IBM 360 gitu ya, di komputer generasi kedua sebenarnya. Nah, terus ada di generasi ketiga, ini munculnya sistem operasi yang interaktif ya, seperti Unix gitu ya, atau multik dan memungkinkan pengguna ini berinteraksi langsung dengan sistem. Nah, akhirnya di komputer generasi keempat, familiar beberapa sistem operasi yang memang dipasarkan ya, dan sudah kita kenal di sini. Ya, seperti sistem operasi modern seperti Windows, macOS, Linux gitu ya, itu munculnya di tahun 80-an dan memang memungkinkan multitasking, multiprogramming gitu ya. Dan didukung dengan jaringan yang kuat gitu ya, berbasis kepada internet ya, didasarkan sebenarnya dari komputer generasi ketiga. Untuk internet itu ada yang namanya istilah time sharing ya. Nah, lalu struktur sistem operasi di sini, sistem operasi itu dirancang dengan struktur berlapis, di mana untuk mengolah sumber daya komputer ini memang diperuntukkan untuk efektif dan efisien. Jadi ada lapisan kernel, ini adalah bertanggung jawab untuk mengontrol hardware gitu ya, di mana nanti menyediakan layanan dasar. Jadi lapisan berikutnya nanti menyediakan layanan yang memang tingkatnya lebih tinggi, seperti manajemen file, jaringan, antarmuka gitu ya, dan yang lainnya. Jadi setiap lapisan itu berinteraksi dengan lapisan yang ada di bawahnya dan menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya di sini gitu ya. Nah, lalu apa saja tipe sistem operasi? Ya, ada sistem operasi single tasking ya. Ini contohnya seperti di MS-DOS ya atau CMD. Nah, jadi sistem operasi single tasking ini hanya memungkinkan satu program untuk menjalankan satu kegiatan, satu pekerjaan dalam satu waktu ya. Contohnya Microsoft DOS gitu ya, yang memang hanya menjalankan satu program dalam satu waktu. Ada juga sistem operasi berbasis multitasking di sini. Jadi multitasking di sini contohnya memungkinkan banyak program dijalankan secara bersamaan. Contohnya yang sistem operasi modern saat ini, macOS, Linux, Windows gitu ya. Nah, terus ada real time operating system di sini atau RTOS ya. Biasanya ini dirancang untuk menanggapi peristiwa dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti RTOS yang memang digunakan untuk kontrol industri, kontrol robot seperti untuk peralatan berat atau yang lainnya gitu, atau alat-alat medis di sini gitu ya. Nah, jadi sistem operasinya bersifat tunggal ya, untuk satu kegiatan saja. Nah, lalu ada manajemen proses di sini. Jadi dalam sistem operasi juga memiliki manajemen proses ya. Jadi bagaimana menjalankan multitasking, multiprogramming gitu ya. Maka proses itu harus di manajemen, diatur di sini. Di mana fungsi sistem operasi itu bertanggung jawab mengelola proses ya, terkait resource-nya, terkait sumber dayanya gitu ya. Jadi proses ini akan dijalankan ya. Sedangkan thread ya, itu unit terkecil dari kernel atau dapat dijadwalkan dengan sistem operasi atau mengelola proses dengan penjadwalan CPU ya, dengan state proses atau manajemen thread. Nah,
Dasar-dasarnya nanti biasanya ada penjadwalan dulu. Jadi CPU nanti menentukan mana yang akan dieksekusi, mana yang akan ditunda ya, atau mana yang akan di-terminate gitu ya, diberhentikan, diselesaikan. Lalu ada state proses di sini, di mana ini memiliki berbagai state seperti running, waiting, blocked di sini gitu ya. Nah, untuk dasar-dasarnya biasanya dalam manajemen prosesnya gitu ya, alurnya. Dan ada juga multi trading di sini. Jadi multi trading ini memungkinkan beberapa trade itu berjalan dalam satu proses gitu. Nah, ada beberapa algoritma penjadwalan di dalam sebuah CPU gitu ya. Ada FFCS gitu ya, atau first come first service atau FIFO di sini gitu ya. Mungkin sering Anda kenal. FIFO di sini ini adalah algoritma di mana yang datang pertama nanti akan pertama dilayani, di mana Anda meminta proses 1, 2, 3, 4 gitu ya, maka diurutkan 1, 2, 3, 4. Nah, itu kalau FSCS gitu. Jadi diibaratkan seperti Anda ngantri di POM gitu ya. Ada SSJN gitu ya. SJN di sini adalah sort ya, scheduling di sini gitu ya. Jadi algoritma ini memilih mana waktu eksekusi terpendek ya, nanti akan dieksekusi. Contohnya ada seorang pembeli ya, seorang pembeli membeli barang 5, ada yang memberi barang 3, ada yang memberi barang 1, dan ada yang memberi barang 7. Yang pertama diproses yang 1 ya, yang 3, yang 5 baru yang 7 gitu di sini. Jadi mana yang terpendek dulu itu yang dieksekusi. Lalu ada round robin. Round robin ini biasanya setiap proses itu diberi waktu eksekusi gitu ya. Contohnya masing-masing proses itu dikasih waktu 3 detik, 3 detik, 3 detik gitu ya. Meskipun setiap proses itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Ada yang butuh 10 detik, ada yang 4 detik, ada yang 5 detik, ada yang 3 detik. Nanti kalau yang 10 detik dikasih waktu 3 detik, berarti 7 detik lagi gitu ya. Nanti di putaran kedua dilanjutkan, dikurangi lagi 3. Putaran ketiga, kurangi lagi 3 sampai beres ya, tinggal sisa 1 gitu. Nah, round robin itu hampir sama seperti antrian ya. Jadi pindah dan menunggu ya. Hampir sama seperti time sharing di sini ya kalau di dalam sebuah sistem operasi di sini. Nah, lalu ada manajemen memori di sini. Jadi manajemen memori ini ada beberapa hal, contohnya seperti alokasi memori. Ya. Jadi alokasi memori di mana mengalokasikan ruang memori untuk setiap proses yang berjalan. Alokasi ini dapat dilakukan secara statis atau secara dinamis. Nah, ada juga istilah pegging. Ya, pegging di sini adalah manajemen memori, membagi ruang alamat logis ke halaman dengan ukuran yang tetap, atau dengan halaman tersebut disimpan dalam bingkai memori fisik. Ya. Lalu ada segmentasi. Nah, segmentasi biasanya adalah teknik manajemen memori, membagi ruang alamat yang logis gitu ya ke segmen-segmen, ke bagian-bagian ya dengan ukuran variabel, dan segmen tersebut biasanya disimpan dalam memori fisik di sini. Nah, lalu ini secara fisik ya, memori fisik yang kita bisa sentuhnya RAM gitu di sini. Ada juga memori virtual di sini. Jadi memori virtual ini bertugas sebagai pembantu memori fisik. Secara fisik tidak ada, tapi biasanya memang diinstal di dalam sebuah sistem operasi gitu ya. Nah, penyimpanannya di mana? Penyimpanan di hard disk biasanya gitu ya. Tapi memang digunakan seolah-olah itu adalah memori fisik atau RAM di sini. Nah, memori virtual itu biasanya adalah sebuah teknik manajemen memori yang memungkinkan sistem operasi menjalankan program yang memang lebih besar ya di luar kapasitas memori fisik yang tersedia. Contohnya memori fisik cuma 8 GB, bisa menjalankan 16 GB gitu ya. Karena ada memori, contohnya di dalam Linux, kalau Anda install berbasis Linux Basic Debian, ya, itu ada partisi dikhususkan yang namanya partisi swapping. Nah, swapping di sana aturannya 2 kali memori gitu. Kalau memori fisik Anda 8 GB, maka partisinya 16 GB. Kalau 16 GB berarti 32 gitu ya. Nah, jadi kalau ketika menjalankan sebuah datanya itu melebihi 8 GB memori fisiknya, maka akan dibantu oleh memori virtual di sini. Jadi bisa lebih gitu ya, lebih muatan. Jadi tergandeng gitu kalau bisa disebutkan gitu ya. Nah, di sini sistem operasi itu menggunakan ruang disk di mana memori tambahan sehingga dapat berjalan dengan efisien. Meskipun secara fisik itu terbatas gitu ya. Nah, lalu ada memori virtual works gitu ya. Jadi memori virtual ini bekerja dengan membagi program menjadi beberapa bagian. Kemudian nanti disimpan di dalam memori fisik atau disk. Nah, ketika satu program itu dibutuhkan, data atau instruksi yang memang tidak ada dalam memori fisik, ya,
Sistem operasi ini akan mengambil dari disk ya atau dari hard disk ya, dan memang nanti disimpan di dalam memori fisik di sini. Nah, lalu ada manajemen file. Nah, manajemen file mungkin Windows Explorer ya, kita bicara di sana. Nah, apa saja tugasnya? Contohnya mereka membuat struktur direktori gitu ya. Ada folder, ada subfolder gitu ya, dan yang lainnya. Terus ada operasi seperti edit, simpan, delete gitu ya, dan yang lainnya. Ada sistem berkasnya. Sistem berkasnya penyimpanannya disimpan di dalam hard disk, dan tujuannya manajemen file itu untuk mengelola gitu ya, supaya lebih efektif, lebih efisien, mudah dicari, mudah dikelola gitu ya. Nah, dan sistem berkas, sistem file di sini ini sebenarnya tergantung dalam sistem operasinya gitu ya. Biasanya untuk partisinya itu beda-beda. Contohnya seperti di dalam Windows ada VT2, ada NTFS gitu ya. Kalau di dalam Linux ada exit 2, ada swapping gitu ya. Ada home dan segala macam, itu beda-beda gitu ya. Nah, untuk sistem berkasnya masing-masing memiliki karakteristik yang unik gitu ya. Nah, lalu ada manajemen perangkat input output. Ya, di sini ada istilah namanya buffering. Nah, buffering di sini adalah teknik menggunakan untuk menjembatani ya, perbedaan kecepatan antara input dan output. Ya, data dari input output sehingga disimpan sementara ya di buffer sebelum diproses di dalam CPU gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu cepat, supaya tidak terlalu lambat. Jadi sama-sama cepat, sama-sama lambat di sini gitu ya. Jadi lebih kepada jembatan ya. Nah, lalu ada spoiling. Spoiling ini adalah proses penempatan data yang memang akan dicetak ya, ke dalam file, sementara prosesnya akan diproses oleh printer. Nah, ini memungkinkan CPU menjatuhkan proses lain tanpa menunggu printer selesai di sini untuk spoiling di sini. Lalu ada device driver yang tadi ya disebutkan. Jadi lebih kepada program khusus memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat di luar ya, perangkat keras di luar gitu. Dari perangkat komputer. Entah itu ada nambah VGA, nambah yang lainnya gitu ya. Atau bahkan dalam sebuah sistem operasi sebenarnya sudah plug in play gitu ya. Apakah ada device driver untuk keyboard, untuk mouse? Ada ya, tapi sudah plug in play. Jadi sebuah sistem operasi sudah ada. Apalagi sistem operasi zaman sekarang gitu ya. Tidak usah nginstal device driver sound, driver PGA, karena memang sudah ada, meskipun memang tidak maksimal gitu. Memang lebih bagus ketika nginstal sebuah sistem operasi baru, ya diinstal lagi drivernya, driver PGA-nya, driver soundcard-nya, driver internet, ada segala macam. Meskipun memang sudah ada bawaan dari sistem operasi. Ya. Kalau zaman dulu seperti skala sistem operasi basic XP ke bawah, XP, ME gitu ya, atau Windows 98, ketika diinstal itu maka tidak akan ada suara, tidak PGA juga masih buram gitu ya. Nah, karena memang membutuhkan driver gitu. Jadi sistem operasinya tidak menyediakan driver sementara di sana ya. Kalau zaman sekarang hampir semua karena basisnya giga gitu. Kalau XP itu cuma 200 dari CD ya, 700 megabyte ya dari CD. Kalau zaman sekarang sudah giga-giga dengan ya tadi ya driver dan yang lainnya gitu. Meskipun drivernya driver sementara ya, kalau pengen maksimal ya install driver bawaan dari laptop atau dari perangkat yang memang ketika ada beli. Nah, lalu device driver di sini yang tadi disebutkan ya sudah gitu ya, jadi berupa penjembatan ya supaya sistem operasi itu tahu gitu, oh ada perangkat keras baru ya dikenal gitu di sini. Nah, lalu ada manajemen penyimpanan sekunder di sini. Nah, contohnya seperti apa? Seperti disket kalau zaman dulu gitu ya, atau CD, DVD gitu ya. Ada flash disk kalau zaman sekarang gitu ya, memori, ada berbagai macam jenis ya. Jadi eksternal di sini. Nah, manajemen penyimpanan sekunder ini ada beberapa hal. Contohnya pertama ada partisi, ya, di mana sistem ini membagi antara hard disk dan SSD contohnya ke beberapa partisi. Ya, untuk mengatur data atau sistem operasi, drive A, drive B, drive C gitu ya. Drive D biasanya kalau dulu drive A itu adalah eh, disket gitu ya. Zaman sekarang drive A itu sudah tidak dimunculkan ya. Malahan langsung drive C di sini. Nah, lalu ada pemformatan dengan menetapkan sistem berkas yang tadi ya. Contoh di Windows ada VT2, NTFS dan yang lainnya ya. Kalau di dalam Linux ada ekstensi 4, ekstensi 6 gitu ya, ada swapping dan yang lainnya. Lalu ada manajemen disk, sistem operasi juga menyediakan alat untuk mengolah disk seperti membuat, menghapus, dan mengformat partisi.
Lalu bagaimana proteksi keamanan dari sistem operasi di sini? Jadi sistem operasi juga harus memiliki sistem keamanan. Contohnya seperti pengendali akses ya. Tidak boleh seseorang mengakses tanpa izin gitu ya. Jadi harus ada gerbangnya di sini ya. Lalu ada autentifikasi. Nah, sistem operasi zaman sekarang autentifikasi itu lebih banyak ya, seperti multifaktor autentifikasi atau bisa menggunakan fingerprint atau bisa menggunakan wajah atau menggunakan paspor yang paling konvensional di sana. Nah, lalu ada enkripsi di sini. Jadi enkripsi ini data-data yang sensitif seperti informasi yang berguna, keuangan dan yang lainnya gitu ya. Itu bisa disimpan dengan menggunakan password atau ditransmisikan ketika supaya tidak ada penyadapan di sini. Nah, lalu ada sistem operasi berbasis jaringan. Apakah ada? Ada sebenarnya. Contohnya seperti Chrome OS. Nah, Chrome OS itu basis jaringan. Nah, sistem operasi berbasis jaringan ini dirancang untuk bekerja dalam lingkungan jaringan. Jadi kalau tidak ada jaringan tidak akan bekerja gitu ya. Jadi full by internet di sini. Jadi mereka memungkinkan komputer berkomunikasi dengan berbagai macam sumber daya komputer lain dalam sebuah jaringan. Sistem operasi ini menggunakan protokol jaringan yang untuk berkomunikasi dengan komputer lain atau dalam satu jaringan. Nah, contoh protokol dalam jaringan, contohnya seperti TCP/IP ya, atau sistem operasi dengan jaringan yang memang memungkinkan ya berbagi sumber daya seperti printer, penyimpanan, koneksi, internet dan yang lainnya. Sebenarnya hampir sama untuk beberapa sistem operasi berbasis Windows atau Android malahan gitu ya. Itu ada yang memang hampir semuanya sudah berbasis jaringan gitu ya. Malahan Windows juga ya ada Office 360 dan yang lainnya ya. Yang mau tidak mau harus ada jaringannya kalau mau ngetik ya, mau lancar itu. Nah, kalau beroffline ada offline gitu. Nah, lalu sistem operasi contoh sistem operasi berbasis jaringan ya. Contohnya seperti apa? Linux server gitu ya. Atau yang tadi Chrome OS gitu ya. Kalau yang diperuntukkan untuk kliennya. Nah, lalu ada fitur jaringannya untuk mendukung jaringan. Sistem operasi ini memanajemen, mengkontrol akses keamanan ya untuk kemampuan sumber daya gitu. Cuman memang Linux server dan Windows server itu basisnya full CLI ya. Jadi tidak akan berbasis GUI ya. Beda dengan yang kayak Windows konvensional atau mungkin juga Apple atau Linux yang memang berbasis GUI. Jadi semuanya full coding teks ya, hitam gitu CLI di sini. Kalau Linux server dan Windows server ya. Nah, lalu nggak tahu sih Windows server terbaru gimana gitu ya. Kalau Linux dulu pernah nyoba ya basisnya CLI gitu ya. Nah, sistem operasi multi-user di sini. Nah, sistem operasi multi-user ini memungkinkan beberapa pengguna yang memang mengakses sistem secara bersamaan. Nah, ini pengguna ini memiliki akun terpisah tanpa dengan izin sumber daya yang memang sudah ditentukan. Contohnya, sistem operasi seperti Linux server, Windows server, atau contoh sistem operasi multi-user di sini, ini dirancang untuk melayani banyak pengguna secara bersamaan yang untuk mengelola sumber daya yang efektif dan efisien. Nah, lalu ada sistem operasi open source di sini. Ya, ini sudah tidak asing, pasti basisnya Linux ya. Bisa diotak-atik seenak kita gitu ya, karena memang gratis ya. Dan memungkinkan pengembangan secara kolaboratif, bebas dan didukung dengan layanan tambahan gitu ya, dan komunitas pengguna yang besar gitu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya kalau ketika mencari versi terbaru susah ya. Maksud di sini susah itu karena saking cepatnya akhirnya jenisnya sampai puluhan ribu ya sekarang itu. Jenis ya macam-macam beda-beda gitu ya pengembangannya. Satu Linux Debian saja sudah ngeluarin banyak jenis ya, ada Linux Mint ya, ada Ubuntu, Kubuntu dan segala macam basisnya sudah Debian gitu. Apalagi yang Fedora gitu ya dan segala macamnya banyak ya sebenarnya. Kalau dilihat kan grafiknya, tabelnya ya atau silsilahnya gitu ya sampai pusing sebenarnya gitu ya. Nah, lalu sistem operasi komersial di sini ya mungkin sudah tidak asing. Itu basicnya Windows dan Apple karena memang dipunyai oleh perusahaan. Jadi mereka itu punya lisensi dan biayanya sistem operasi komersial seperti Windows dan macOS gitu ya itu memerlukan lisensi yang digunakan untuk biasanya membeli biaya tertentu. Dan kelebihannya itu didukung dengan pembaharuan ya. Karena memang bersifat komersial, biasanya menyediakan dukungan pembaharuan secara berkala terus-menerus. Ya, seperti memperbaiki bugs gitu ya atau meningkatkan sistem keamanan gitu ya. Nah,
kalau secara fitur dan performa, sistem operasi komersial di sini ini menawarkan fitur performa yang memang lebih canggih daripada yang open source seperti Linux. Ya. Dan memang dibandingkan hal yang lain itu lebih stabil di sini gitu ya, beberapa hal. Tapi untuk pengembangan memang terbatas ya, karena memang ya untuk pengembangan cuma dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, lalu kontrol keamanan di sini, jadi pengembang juga memiliki kendali ya ketat terhadap pengembangan dan kontribusi terhadap sistem operasi yang komersial. Dan memang yang dapat memungkinkan meningkatkan keamanan dan stabilitas dari sistem operasi tersebut. Nah, lalu ada virtualisasi sistem operasi. Contohnya, konsep virtualisasi sistem operasi di sini, jadi memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi bersamaan ya pada suatu perangkat fisik. Ya, contohnya seperti menggunakan perangkat seperti virtual box gitu ya, atau hyperware atau menciptakan yang lain. Contohnya Anda mau install Linux, nyoba-nyoba Linux di Windows gitu ya, ya install saja virtual box-nya gitu tanpa mengganggu sistem operasi Windows-nya. Tapi apakah bisa kita tanpa virtual box? Bisa gitu ya, tapi memang harus diinstal langsung secara fisiknya. Bisa 2 sistem operasi dalam satu laptop gitu. Nah, lalu manfaat virtualisasi di sini sebenarnya memberikan fleksibilitas tinggi, memungkinkan pengguna menjalankan berbagai macam sistem operasi pada satu komputer tanpa perlu menginstal secara fisik gitu. Nah, virtualisasi di sini memungkinkan mengoptimalkan pengguna ya untuk mengakses sumber daya sistem operasi sampai perangkat keras ya. Terutama itu sudah memudahkan apa ya seperti proses backup, recovery, penelitian dan segala macam. Nah, lalu ada mobile operating system. Di sini mungkin yang paling tren, yang paling terkenal itu antara Android dan Apple. Ya. Nah, ini sebenarnya berfokus kepada sentuhan touchscreen. Ya. Sistem operasi ini dirancang untuk mobile, seluler, gitu ya. Antar mukanya intuitif dan responsif. Manajemen sumber dayanya memang seperti mengelola baterai gitu ya, mengelola sama dasarnya seperti perangkat keras untuk penyimpanan atau mungkin juga seperti untuk pekerjaan gitu ya, RAM dan segala macam dan dasarnya sama gitu ya. Nah, cuman untuk konektivitas itu bisa digunakan seperti menggunakan WiFi atau seluler atau Bluetooth dan yang lainnya. Dan aplikasi berbasis cloud juga ada gitu ya untuk penyimpanan perangkat untuk penyimpanan secara berawan di sini. Nah, lalu ada RTOS. Jadi di sini sistem operasi yang memang cuman punya satu fungsi ya. Jadi RTOS cuman contohnya seperti robot atau drone ya atau mungkin juga kontrol real time secara tepat. Nah, untuk RTOS ini lebihnya respon waktunya nyata, tidak terlalu berat karena fungsi-fungsi yang lain itu dihilangkan, cuman khusus satu fungsi saja gitu ya. Nah, contoh RTOS seperti RTOS, Freeworks ya, atau KNX gitu ya, yang memang digunakan dalam berbagai macam aplikasi industri. Nah, sistem operasi apakah punya ancaman? Punya, mungkin sudah tidak asing, ada virus, malware gitu ya, dan perlindungannya dengan berbagai macam hal yang kemarin ya, ada antivirus dan firewall gitu ya. Nah, lalu performa sistem operasi dan di sini sebenarnya sistem operasi itu akan menentukan performanya gitu ya. Contohnya CPU mempengaruhi performa ya dalam sistem operasi. Jadi semakin bagus CPU yang bermain bagus prosesor, maka sistem operasi performanya juga semakin bagus ya. Yang di lain sistem operasinya yang bagus, yang stabil gitu ya. Tapi hardware juga ya memang ikut di sini gitu. Kalau fisiknya bagus, ya menjalankan aktivitas juga akan lebih bagus. Speknya dewa, maka bisa menjalankan segala macam aplikasi, game gitu dan yang lainnya. Nah, RAM juga sebenarnya berperan penting, di mana semakin besar RAM, maka semakin banyak data yang dapat diakses lebih cepat. Ya. Jadi untuk penyimpanan sementaranya semakin besar di sini. Nah, disk juga sama mempengaruhi performa. Nah, termasuk teknologinya, bukan cuma dari sisi penyimpanannya. Ya. Kecepatan membaca, kecepatan menulis, dan segala macam di dalam disk itu memang beda-beda hard disk juga gitu ya dalam atau dalam SSD juga gitu ya, yang M.2, NVMe dan segala macam itu beda. Makanya ketika kecepatan booting, kecepatan membaca, teknologi disk itu akan mempengaruhi performa dari sebuah sistem operasi, bukan cuma CPU dan RAM saja. Nah, perbandingan sistem operasi yang populer, contohnya Windows ya, ini sebenarnya paling dominan di pasar karena memang paling familiar.
Kompabilitas dengan berbagai macam hardware, printer dan segala macam itu paling besar, ya. Pasarnya paling besar untuk Windows gitu ya. Perangkat lunaknya juga besar, banyak gitu ya, yang memang sangat kompatibel dengan Windows di sini. Nah, macOS itu sebenarnya terkenal dengan desain elegan yang memang kalau bisa disebutkan eksklusif di sini ya. Eh, Hampir semua hal berkualitas, tapi memang berbayar kalau untuk macOS di sini gitu ya. Jadi ada harga, ada barang. Tidak terlalu familiar untuk banyak orang gitu ya, tapi untuk beberapa orang memang ketika menggunakan macOS ya sudah lama meninggalkan Windows, mereka akan tetap senang dengan macOS gitu. Dan karena memang digunakan basis tampilannya, antarmukanya itu sangat simpel di sini. Nah, sedangkan Linux itu sebenarnya digunakan di server atau di sistem embedded gitu ya, yang memang dikenal dengan fleksibilitas, keamanan sampai kemampuan kustomisasi. Ya, memang sekelas NASA gitu ya, mereka membuat sistem operasi sendiri berbasis Linux yang beberapa hal mereka buat ya basisnya dari Linux gitu ya. Contohnya sebenarnya ya Android juga basisnya dari Linux. Kalau dulu Android itu diperuntukkan untuk kamera digital gitu ya. Akhirnya dibeli Google, akhirnya dijadikan sebuah sistem operasi basis untuk mobile phone di sini ya. Nah, ringkasan materi, jadi secara fungsi di sini, jadi sistem operasi itu menjadi landasan dari perangkat komputer gitu ya untuk mengelolanya dengan lancar dan bertanggung jawab sampai mengelola sumber daya yang mengatur interaksi antar perangkat lunak. Nah, tipe dan fitur dari sistem operasi masing-masing dirancang dengan kebutuhan tertentu ya seperti multitasking, keamanannya juga gitu ya, performanya sampai yang paling penting itu memilih sistem operasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, komponen penting dalam sistem operasi contohnya seperti apa saja? Ada manajemen proses, manajemen file, manajemen input-output gitu ya, sampai komponen yang memang membantu memahami bagaimana cara kerja sistem operasi. Dan perkembangannya di masa yang akan datang, kemungkinan sistem operasi itu akan menjadi tren virtualisasi gitu ya, atau menggunakan penyimpanannya sudah tidak menggunakan hard disk, tapi sudah penyimpanan berawan gitu. Dan sistem operasi mobile ini akan dilihat itu perkembangan sangat pesat gitu ya. Jadi kalau ibaratkan mungkin beberapa sistem operasi mobile itu akan diterapkan di dalam PC gitu ya. Atau mungkin juga PC itu akan berbentuk mobile gitu, seperti mungkin tablet dan yang lainnya. Dan tablet juga mungkin akan bisa menggantikan sebuah PC ya, atau mungkin juga laptop di sini. Dengan berbagai macam fitur, dengan berbagai macam kemampuan yang memang hampir sama, mungkin di kemudian hari akan melebihi ya kemampuannya, melebihi dari sebuah komputer itu sendiri. Nah, kalau bisa disebut ya masa depan dari sistem operasi berbasis mobile itu cerah ya. Nah, baik sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.